Pada webinar nasional yang ke-7, kita akan membahas materi penulisan artikel ilmiah berbasis media sosial WhatsApp dan YouTube, serta penelitian tindakan kelas PTK Asyik. Tema yang kami angkat dalam webinar nasional ini adalah guru hebat menulis di era COVID-19. Berkaitan dengan tema yang disebutkan di atas, kami menghadirkan 2 orang narasumber sebagai pembicara utama, yaitu Ibu Dr. Hajah Geminastiti Sakir, SPD, MPD, yakni dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FBS dari Universitas Negeri Makassar, dan Bapak Salihuddin, SPD, MPD, yakni dosen Prodi Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, yang masing-masing akan menyampaikan materinya di hadapan kita semua. Jadi perlu kita ketahui, analog teacher of learning merupakan kegiatan yang bergerak dalam dunia pendidikan. Didirikannya analog teacher of learning adalah karena keresahan yang terjadi dalam pendidikan, di mana banyaknya guru-guru yang tidak terlalu mengerti dengan dunia teknologi, namun dituntut untuk menggunakan teknologi. Ke depan kita tidak dapat memungkiri begitu besarnya pengaruh teknologi dalam semua kehidupan. Maka untuk mempercepat tersebarnya informasi dan penggunaan teknologi untuk penunjang pendidikan yang harus dikuasai oleh guru-guru, dengan itulah analog teacher of learning hadir sebagai solusi terbaik. Di samping itu, semua kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan, maupun keterbatasan fasilitas, yakni tidak bisa menumpang semua peserta di dalam aplikasi Zoom. Tetapi kami menyediakan alternatif lain, yakni dengan streaming di channel YouTube Analog Teacher of Learning. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga semua peserta seminar yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan seminar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk memandu acara pada hari ini. Kepada moderator dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Mucakir selaku ketua pelaksana acara kita pada hari ini. Dan saya selaku moderator mohon izin kepada semua yang hadir untuk memimpin acara webinar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 15 September 2020, Analog Teacher of Learning melaksanakan webinar nasional dengan tema Guru Hebat Menulis di Era COVID-19. Pada webinar kali ini kita ada 2 narasumber lagi, yaitu Ibu Dr. Hajah Geminastiti Sakir, MPD, selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FBS di Universitas Negeri Makassar UNM, dan Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIQ Raha Amuntai. Ada 2 materi yang akan disampaikan pada hari ini. Materi yang pertama dari Ibu Dr. Hajah Geminastiti Sakir MPD, yaitu penulisan artikel ilmiah berbasis media sosial WhatsApp dan YouTube. Dan materi kedua dari Bapak Syarifuddin SPDI MPD, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK Asyik. Acara webinar kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi.
Yang pertama sesi penyampaian materi secara paralel, dan yang kedua sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab nanti akan kami buka 4 pertanyaan, dan jika ada waktu akan dibuka sesi tanya jawab selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama asal pertanyaan dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Baik, langsung saja akan kami bacakan kurikulum fit narasumber yang pertama. Nama lengkap Dr. Hajah Geminastiti Sakir MPD, jabatan fungsional lektor, NIDN 0908 068701, tempat dan tanggal lahir Pinrang 8 Juni 1987, alamat rumah BTN Gria Betulapa Permai Blok C3 nomor 20. Nomor telepon 0812 4235 086. Alamat kantor Universitas Negeri Makassar. Alamat surel Hajah Geminastiti Sakir @yahoo.com. Bidang keilmuan pendidikan bahasa Inggris. Adapun riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Negeri Makassar, pendidikan bahasa Inggris, tahun masuk 2005, tahun kelulusan 2009. S2 di perguruan Universitas Negeri Makassar, bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris, tahun masuk 2009 dan tahun lulus 2011. S3, nama perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar, bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris, tahun masuk 2013 dan tahun lulus 2018. Geminastiti Sakir, Scopus ID 57200502-429, Orchid ID https orchid.org/000177231219, Sinta ID 6692485, buku Sakir di tahun 2018, Reading Beginner dipublish 7 HKI 2 buah, artikel nasional dan internasional Sakirgi 2016 Desember. Sakirgi 2018, pengembangan modul pengajaran menulis berbasis Facebook, Doctoral Dissertation pasca sarjana. Sakirgi 2018, Reading Beginner dipublish. Sakirgi 2020, The Effectiveness of Picture in Engineering with Skill of Senior Ex-School Student. Tolong host layar utamanya dibuka. Seminar internasional 1, Asia TEFL International Conference di Sarawak, Kuching, Malaysia 2014. 2, Brownback Seminar di Northern Illinois University, USA 2015. 3, ASEAN TESOL. 4, ASEAN TEFL. 5, TEFLIN. 6, Asia TEFL. 7, ASEAN TESOL. 8, LTIC International Conference Makassar 2019. 9, ASEAN TESOL Virtual Conference Filipina 2020. Kepada Dr. Hajah Geminastiti Sakir MPD untuk menyampaikan materinya kami persilahkan. Baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita
rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat bertemu di kegiatan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang benderang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarifuddin, SPDI MPD, yang telah mengundang saya untuk terlibat dalam kegiatan hari ini. Kemudian terima kasih kepada panitia webinar nasional ke-7 ini dengan tema Guru Hebat Menulis di Era COVID-19, Hari Literasi Internasional. Terima kasih kepada Sekolah Pintar dan Analog Teacher of Learning. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat yang sempat hadir pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa yang ikut bergabung. Semoga kita bisa saling mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Baik, seperti yang dikatakan oleh moderator, saya Gemi Nastiti Sakir, di Universitas Negeri Makassar dengan bidang keilmuan pendidikan bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Jadi mohon izin materi hari ini slide saya tapi saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Saya izin share screen ya Pak. Ibu. Ya silakan Bu. Okay. Sudah terlihat Bapak Ibu di layarnya? Sudah terlihat Bu. Oke, baik. Ya, materi hari ini saya akan membawakan materi tentang penulisan artikel ilmiah, ya, online tutorial of scientific article writing based on YouTube and WhatsApp. Oke, first, apa itu sebenarnya? Pertama saya ingin mengingatkan kembali bahwa scientific article atau artikel ilmiah adalah tulisan Bapak Ibu yang didukung dengan empirical evidence, dengan bukti-bukti yang ilmiah, yang didukung oleh, biasanya didukung dengan hipotesis dari penelitian Bapak Ibu. Bisa juga describe existing research or comment on current trends in specific field. Jadi kita bisa menulis sesuatu yang sesuai dengan bidang ilmu atau tren-tren yang lagi berkembang saat ini. Sesuai dengan tema hari ini yaitu tentang COVID-19. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menulis pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar dalam masa pandemi ini. Next, scope of the scientific article itu ada 3 macam ruang lingkup dari artikel ilmiah, ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya nasional maupun internasional. Lokal contohnya jika Bapak Ibu mempunyai tulisan yang hanya dimuat di perpustakaan namanya. Kalau nasional, kalau ada tulisan Bapak Ibu yang sempat terbit di jurnal nasional. Dan internasional, artikel ilmiah yang merupakan ruang lingkupnya internasional, merupakan universal issue dan terbit di jurnal internasional. Kemudian tipe-tipe dari artikel ilmiah itu ada 3 juga. Yang pertama primary article, kemudian ada secondary, kemudian ada yang special article. Kalau yang primary article, contohnya yang biasa Bapak Ibu buat mungkin untuk naik pangkat, ada membuat artikel jurnal yang dari penelitian, umumnya biasa PTK ya, itu masuk di primary article. Ada juga yang sifatnya secondary, contohnya Bapak Ibu mereview artikel-artikel yang ditulis oleh orang lain. Kemudian ada juga special article, contohnya koresponden yang dimuat di koran atau berita online. Kemudian di sini saya sebelum masuk ke format dari artikel, saya ingin menyebutkan dulu perbedaan dari proposal, kemudian hasil penelitian dan artikel.
Jadi hasil penelitian dan proposal biasanya bagian dari studi, umpamanya skripsi, tesis, ataupun disertasi. Isinya itu kurang lebih sama, tetapi jumlahnya, panjangnya yang berbeda. Jadi kalau tesis, skripsi itu biasa sampai 100 halaman, artikel itu singkatnya saya biasa memberitahu mahasiswa bahwa kurang lebih 15 halaman. Jadi bagaimana kita merubah dari 100 halaman menjadi 15 halaman. Di mana konten-kontennya di dalam itu tidak terlalu berbeda jauh. Paling kalau di artikel biasanya suggestion itu tidak ada, jadi conclusion saja. Di introduction, kadang ada jurnal yang memuat literatur review-nya, kajian pustakanya, namun ada juga jurnal yang tidak. Jadi depend on the journal publication style. Jadi setiap jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Baik, kemudian ini adalah format umum dari artikel ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa menguasai ini, insya Allah sudah bisa menulis. 1 bulan bisa menghasilkan, apalagi sekarang banyak data tentang pengajaran di masa pandemi. Jadi ini format umumnya yang paling umum, yang paling sering saya dapatkan yaitu pertama judul, title, kemudian author name, nama kita, kemudian tempat kerja, alamat, dan email. Setelah itu ada abstrak. Nanti saya akan bahas satu persatu isi dari format ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kotak yang paling besar adalah bagian-bagian yang harus juga difokuskan. Artinya seperti kotak result, findings, discussion, dan method itu lebih besar dibandingkan dengan introduction. Artinya kita dituntut untuk lebih banyak menulis di bagian itu, ya. Jadi artikel yang baik harusnya di metodenya itu lebih panjang, ya. Resultnya juga panjang, discussionnya panjang. Tapi biasanya sama dengan saya, biasanya justru introduction yang panjang, ya. Metodenya kadang 1 paragraf saja. Findings-nya juga sedikit, discussion-nya apalagi. Ternyata itu adalah belum tepat, ya. Sebaiknya justru introduction-nya yang tidak terlalu panjang, nanti di discussion-nya yang lebih dalam, lebih panjang, ya. Kemudian ada acknowledgement. Jadi saat ini 3 tahun terakhir saya sudah membiasakan untuk menulis acknowledgement. Itu adalah penghargaan atau siapa yang mensupport kita. Jadi dalam artikel sebaiknya kita selalu menulis acknowledgement, kemudian ada references. Baik, saya akan membahas satu persatu dari setiap item tersebut, ya. Kita mulai dengan title, judul. Judul yang baik itu tidak usah terlalu panjang, tapi jangan juga terlalu pendek. Jadi sekitar 10 sampai 12 kata sebaiknya, ya. Kemudian judul itu harus spesifik dan menggambarkan isi dari tulisan kita. Jadi kita harus membuat judulnya semenarik mungkin secara ilmiah, ya, menarik dalam kutip. Di sini ada beberapa contoh tulisan saya yang alhamdulillah semua judul ini terbit di jurnal internasional. Yang pertama itu Student Perception on Social Media in Writing Class at STKIP Muhammadiyah Rapang Indonesia. Ini tempat mengabdi saya yang pertama sebelum diterima menjadi PNS di UNM. Kemudian ada Me Sharing Students Writing Skill Using Facebook Group Application in EFL Context. Jadi di atas itu saya tulis langsung lokasinya. Itu salah satu teknik juga dalam menulis title. Ditulis Indonesia karena saya terbitkan di international journal, ya. Jadi kita tulis nama negara. Kalau yang kedua, saya sudah tidak menyebutkan tempat, tapi saya menyebutkan bahwa EFL konteks. Jadi
lebih luas lagi bahasanya. Nanti di dalam abstraknya, di dalam metodenya baru kita buat batasan-batasan. Jadi untuk memicu dulu orang supaya menarik membacanya ya, karena dari judul itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, karena semakin belajar, akhirnya yang ketiga judul saya ada Students Perception Using YouTube in EFL Classroom. Jadi judulnya semakin spesifik, tapi to the point ya. Kemudian yang keempat, ini ada saya kasih merah, ini contoh artikel saya yang terbit 2016. Alhamdulillah ini Scopus internasional, tapi saya kasih merah karena setelah saya analisa, ini terlalu panjang ya. Bapak Ibu, ini terlalu detail, terlalu panjang. Ini interest and writing skill of the university student on using social media, Facebook in writing class, menyebutkan lagi nama lokasi. Jadi sebaiknya kalau ini diubah atau kita analisis, sebaiknya tidak usah menyebutkan tempat mungkin, dan Facebooknya juga mungkin tidak usah disebut, using social media saja ya, in writing class. Ini contoh yang kurang tepat. Oke, next. Setelah judul ada author, jadi ada penulis. Penulis itu saya selalu membiasakan sejak sekolah terakhir itu selalu berkolaborasi. Karena kata profesor saya dalam menulis sebaiknya jangan tunggal Bapak Ibu ya, biasakan berkolaborasi. Jadi urutannya nanti didiskusikan siapa yang pertama, siapa yang kedua. Kemudian yang kedua itu penulis harus urutannya itu biasa dari kontribusinya, yang paling besar dulu siapa, kemudian mengikuti yang kurang ya gitu. Kemudian yang ketiga, in writing article scientific article, itu biasanya diminta corresponding author. Jadi dalam mengirimkan artikel ada corresponding author, artinya penulis yang dihubungi jika ada informasi tentang artikel Bapak Ibu, diterima, direvisi, atau ditolak. Jadi corresponding author itu tidak mesti nomor 1, bisa yang nomor terakhir malah ya, itu corresponding author. Dan semuanya ditulis tanpa title, without title. Jadi just your name without academic, tanpa titel akademik maupun titel keagamaan. Jadi nama saja. Dan biasakan untuk membuat namanya lebih dari 1. Karena kalau jurnal internasional, kalau Bapak Ibu punya cuma 1 nama, biasanya didouble. Jadi kalau Geminastiti saja menjadi Geminastiti. Karena mereka itu harus ada first name dan family name ya, gitu Bapak Ibu. Ya, yang ketiga ada affiliation yang saya sebutkan sebelumnya dan alamat. Jadi setelah judul, nama, kemudian tempat kerja. Jadi kalau Bapak Ibu ada nama sekolahnya disebut ya, atau nama kampusnya disebut. Boleh ada yang menulis 2 afiliasi, itu khusus bagi Bapak Ibu yang sementara sekolah. Jadi for students, they can write the name of the school and the workplace. Jadi ini untuk yang sementara studi ya, sementara S2, sementara S3, itu boleh menulis 2 afiliasi. Selain itu hanya 1, sebaiknya hanya 1. Walaupun Bapak Ibu mungkin nyambi di tempat lain, tapi biasanya hanya 1, hanya home base-nya yang ditulis. Kemudian tulis juga alamat email dan alamat kantornya. Ya, kita lanjut ke abstrak. Abstrak itu intisari dari tulisan kita dalam artikel. Biasanya ini the content of the abstract itu isinya overviews of facts, result and conclusion about your article, and then the length commonly 200 until 300 words. Jadi paling banyak 300 kata. Bahkan ada artikel yang hanya 150 kata. Jadi di sini kita harus pintar-pintar menyaring apa saja yang mau ditulis di abstrak, karena sangat terbatas jumlah katanya ya. Sedangkan mungkin informasi yang ingin kita berikan di abstrak panjang, jadi kita harus siasati. Kemudian
never use I. Jadi hindari untuk menulis kata saya. Saya, kami, itu dihindari. Biasanya ditulis dengan the researcher atau the writer, penulis atau peneliti ya. Kemudian biasanya menggunakan passive voice. Jadi kalimat yang pasif. Tapi bisa juga menggunakan kata aktif. Yang penting bukan future ya, yang penting bukan akan. Kemudian dalam abstrak itu dihindari untuk melakukan paraphrase atau merujuk suatu referensi, dihindari. Jadi sebaiknya di abstrak karena terbatas jumlah katanya, Bapak Ibu sebaiknya memilih kalimat sendiri atau fakta-faktanya langsung, tidak usah merujuk dulu ya. Nanti di introduction baru ada yang sifatnya rujukan. Begitu. Kemudian introduction. Introduction ini tujuannya itu adalah untuk define problem, scope, and objective of the study. Jadi dalam introduction ini tujuannya kita menulis masalah-masalah, ruang lingkupnya, kemudian tujuan dari kita melakukan penelitian atau studi tersebut. Mungkin didulukan juga dengan hypothesis and prediction, itu bisa ditulis di introduction. Kemudian kadang ada di introduction itu kita menulis rujukan-rujukan ya, atau masalah-masalah yang dihadapi. Dan reverse plan of development of articles, jadi rancangan atau pengembangan dari artikel kita yang akan dilakukan. Jadi modelnya kalau introduction itu saya biasanya mengatakan kepada mahasiswa itu piramida terbalik. Jadi kita mulai dari sesuatu yang lebih luas, kemudian to the narrow one. Jadi umpamanya kita menulis tentang saat ini tentang metode pembelajaran di masa pandemi. Jadi di atas mungkin kita bahas dulu tentang metode-metode pembelajaran yang ada, kemudian mengerucut ke bawah apa yang terjadi di pandemi, kemudian kita semakin mengerucutkan, menghubungkan metode pembelajaran di masa pandemi. Jadi bentuknya itu semakin dari lebar ke yang lebih kecil ya. Kemudian this one, use a list in the last sentence of or the last paragraph of the introduction, kita tulis itu objective of the research. Jadi ini rule yang sudah umum ya, rule yang sudah disepakati bersama bahwa di akhir dari introduction kita biasanya menulis tujuan dari tulisan kita. Jadi kalau kita membaca artikel dan kita mau mencari tahu apa tujuannya, kita selalu fokus di paragraf atau kalimat terakhir dari introduction. Di situ biasa ada pertanyaan, biasa berbentuk pertanyaan atau paragraf, tujuan dari penelitian kita. Kita tulis di last sentence or last paragraph of the introduction. Oke, kemudian berikutnya literature review, kajian pustaka. Ini biasa di jurnal ada juga jurnal yang tidak ada. Kalau jurnal yang tidak mewajibkan literature review, berarti kajian pustakanya tadi include di introduction. Tapi kalau ada part yang harus mewajibkan ada bagian ini, berarti dipisahkan. Jadi umpamanya A, introduction, B-nya literature review, kajian pustaka. Karena kita tahu bahwa seluruh ilmu di dunia ini mungkin sependek pengetahuan saya itu pasti ada rujukannya. Sedangkan tentang COVID-19 saja ini sesuatu yang baru, tapi kalau kita searching di Google Scholar sudah banyak yang menulis tentang ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada rujukan yang kita tuju, kita kutip tulisan orang lain, sebaiknya ditulis namanya ya, ditulis namanya, kemudian diparaphrase. Jadi don't steal other people's work. Jadi biasakan untuk tidak plagiat hasil pekerjaan orang. Jadi kita harus tetap menghargai, menulis namanya, kemudian paraphrase.
And then please avoid to keep it minimum the quotation. Jadi usahakan untuk meminimalkan untuk kutipan langsung ya. Jadi tolong dihindari untuk kutipan langsung. Sebaiknya di paraphrase. Oke, method. Kalau di artikel luar itu biasanya di metodenya yang panjang. Ini yang masih saya pelajari juga. Kadang saya pintar memberitahu mahasiswa-mahasiswa saya bahwa usahakan pembahasan di metode itu panjang. Tapi saat kita menulis memang Bapak Ibu terkadang terbatas ya, justru di metodenya itu kadang to the point, hanya 1 paragraf, 2 paragraf. Jadi sebaiknya lebih dijelaskan lagi. Jadi kalau di metode itu apa sih yang ada ditulis di metode? Di metode itu kita menulis tentang steps were taken in collecting data and why. Kita menulis langkah-langkah dalam mencari data, mengumpulkan data, dan mengolah data tersebut. Dan biasanya menggunakan past tense lagi ya, menggunakan kalimat yang pasif begitu. Kemudian boleh juga active voice, occasionally is fine. Ini contohnya, jadi dalam bahasa Inggris itu sama juga di bahasa Indonesia ya, saya kira. Jadi dalam menjelaskan sesuatu yang sudah kita lakukan, boleh past tense, boleh active voice juga boleh. Ya, setelah metode ada result. Result atau findings ya. Kadang kita bilang tulisnya result atau findings. Kalau di jurnal nasional hasil gitu ya. Di dalam hasil itu apa yang kita tulis? Yang kita tulis adalah jawaban dari tujuan penelitian kita. Jadi kita mengarrange, kita menyusun tulisan di hasil itu supaya sistematis sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Umpamanya di penelitian kita tadi di introduction ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Di hasil ini diurutkan yang mana terlebih dahulu ya. Umpamanya student achievement atau penerimaan hasil dari siswa ya, kemudian motivasinya itu bisa disistematiskan dalam penulisan hasilnya. Kemudian kita tidak hanya menulis hasilnya secara gamblang, umpamanya dari 30 siswa yang berhasil 15, yang di bawah rata-rata 15. Tidak hanya demikian, sebaiknya Bapak Ibu memberikan komen and then your interpretation dengan fakta-fakta yang ada. Jadi sebaiknya diberikan penjelasan ya. Di dalam result or findings itu biasanya didukung dengan tabel and figure. Jadi ada tabel dan gambar. And then each table and figure has a name. Jadi setiap tabel dan gambar harus diberi nama. Diurutkan table 1, table 2, figure 1, figure 2. Tabel biasanya berisi data tables, biasa berisi data-data tabel yang berisi data-data, umpamanya populasi atau tabel sampel. Kalau gambar, figures itu biasanya graph, we can write graph, maps, photos, or drawings. Jadi kalau gambar isinya biasa grafik, biasa isinya peta atau foto kegiatan saat melakukan penelitian. Karena biasa juga kita ada mahasiswa yang masih kesulitan menamai. Ini Bu, grafik namanya apa Bu? Tabel atau apa? Dia tidak tahu, dia belum bisa memilah ya yang mana yang disebut tabel, yang mana disebut gambar gitu. Kemudian caption. Jadi all of the tables and figure must have the caption. Jadi harus dinamai. Sama kalau kita mengupload foto di sosmed, di Instagram, di Facebook pasti ada. Biasanya kita lebih pusing menulis namanya apa, captionnya apa ya. Misalnya fotonya lagi di pantai, tapi nanti captionnya tentang rindu umpamanya. Jadi captionnya juga harus penting ini. Jadi caption itu penamaan dari tabel atau figure itu harus sesuai dengan
data yang ditampilkan. Dan formatnya tabel itu penulisan nama tabel itu di atas, kalau gambar figure itu di bawahnya, di bawah gambar. Jadi ini harus yang kadang kita lupa, jadi harus dibiasakan ya, kalau menulis tabel di atas namanya. Karena kadang juga ada yang bervariasi, tulis tabel, tabelnya nanti di bawah namanya. Tidak ya, jadi sebaiknya kalau tabel namanya di atas, kalau gambar yang di bagian bawah penjelasannya. Ya, setelah result and or findings tadi ada discussion and conclusion. Di discussion, we must avoid redundancy with result. Jadi artinya kita harus menghindari untuk pengulangan apa yang kita tulis di result. Biasanya itu adik-adik mahasiswa masih berulang. Jadi apa yang dikatakan di result, di findings, di hasil itu juga ditulis di discussion. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang berpengalaman bahwa di discussion kita lebih mengulas lagi. Kira-kira kalau di hasil kita dapat 15 siswa yang berhasil tadi, 15-nya yang belum, di diskusi kita tulisnya berbeda kalimatnya. Bahwa hampir, umpamanya di diskusi kita tulis bahwa atau setengah dari peserta dari subjek penelitian ini berhasil dengan metode ini. Jadi kalimatnya berbeda walaupun nanti maksudnya sama. Jadi jangan sama persis dari yang kita tulis di hasil. Kemudian di discussion kita discuss relevance to work by others. Jadi inilah tadi gunanya ada rujukan-rujukan yang kita bahas di introduction dan literature review. Kita hubungkan hasil penelitian kita ini sesuai, sejalan begitu, mendukung, atau malah bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang dilakukan orang umpamanya di luar. Begitu ya. Kemudian ditutup end with a summary of the significance of your work with conclusion paragraph. Jadi in discussion and conclusion kita menulis paragraf yang sifatnya menutup. Jadi kita menulis paragraf yang menggambarkan hasil yang menggambarkan kesimpulan dari tulisan kita, dari penelitian kita ya. Jadi ini formatnya. Kalau introduction tadi piramidanya terbalik, kalau discussion malah piramida. Jadi kita mulai dengan data-data kita, sesuatu yang facts, yang fakta, spesifik, kemudian kita hubungkan dengan the papers by others, kita hubungkan dengan kerja orang, yang sebelumnya referensi kita, rujukan kita, jadi melebar ke bawah ya. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang fakta yang kita temukan, kemudian kita hubungkan dengan pekerjaan orang yang lebih luas. Begitu. Jadi formatnya terbalik piramidanya, dia berbentuk piramida. Kalau introduction berbentuk piramida terbalik, kalau discussion berbentuk piramida. Kemudian, ya ini tadi saya katakan, di artikel ada acknowledgement. Di awal-awal saya menulis itu, jadi dosen saya mulai 2011, saya belum membiasakan diri menulis ini, acknowledgement. Nanti setelah studi S3, saya sudah membiasakan diri. Apalagi kalau kita dapat hibah, ini wajib. Walaupun tidak mendapat hibah juga sifatnya sebaiknya ditulis. Jadi kita harus menulis terima kasih kepada minimal sekolah atau tempat kita bekerja, apalagi kalau ada financial support, umpamanya Bapak Ibu guru dapat hibah dari Kemendikbud, itu wajib ditulis setelah discussion, setelah conclusion tadi ada partnya sendiri ya, acknowledgement namanya, ucapan terima kasih. Jadi sifatnya yang professional help, jadi semua yang berkontribusi secara profesional. Profesional, financial support, umpamanya gedungnya, lab-nya dipakai, itu ditulis semua. Tapi tidak ditulis yang emotional help, contohnya keluarga, suami, istri, anak, itu tidak ditulis ya. Jadi semua di sini sifatnya yang professional support. Ya, setelah itu ada references. References atau literature cited. Jadi all of the literature that we write in the articles
must be right in the reference. Jadi semua nama yang disebut dalam artikel, dalam tulisan kita harus tulis di referensi. Adapun sistem penulisannya banyak variasi, tergantung depend on the journal. Ada yang namanya dulu, kemudian dalam kurung tahun, ada juga yang semuanya dalam kurung, nama dan tahun. Tapi yang sekarang itu, beberapa artikel saya terakhir ini tidak menulis lagi seperti ini, nama dan tahun, tapi cuma hanya mengurutkan. Jadi nomor 1, 2, 3. Jadi nanti di referensinya penulisannya bukan lagi abjad alphabetical order, jadi tidak lagi ABCD, tidak seurutan abjad, tapi sesuai dengan siapa yang pertama muncul. Walaupun nanti namanya umpamanya S pertama Smith, tapi dia pertama muncul di dalam artikel, di introduction pertama disebut Smith, jadi nanti di referensinya yang nomor 1 adalah Smith. Begitu sekarang artikel ya, beberapa artikel begitu sekarang penamaannya. Jadi mereka semakin bervariasi supaya mungkin menjadi tantangan kita dalam menulis supaya lebih teliti lagi. Jadi everything cited in the paper must be right in reference. Tidak ada yang lain. Jadi hanya nama-nama yang ada di artikel yang ditulis di referensi kita, Bapak Ibu ya. Tidak usah yang lain. Itulah bedanya dengan bibliografi. Kalau bibliografi itu panjang. Jadi umpamanya Bapak Ibu baca artikel, baca buku yang menginspirasi Bapak Ibu dalam menulis, tapi namanya buku itu tidak ada Bapak Ibu di artikel, tidak usah ditulis di reference. Ya, yang terakhir ini yang ingin saya katakan bahwa dalam membaca artikel, urutannya orang itu biasa membaca judulnya dulu, jika tertarik from the title, mereka membaca the abstract, lagi tertarik atau sejalan dengan penelitiannya, mereka akan membaca the last paragraph of the introduction. And then setelah itu mereka membaca first paragraph of the discussion. And then look the figures and tables. Jadi dalam menulis ini yang kita perhatikan. Title, abstraknya, and then last paragraph of the introduction, first paragraph of the discussion, and then figures and tables. Harus ditulis dengan semenarik mungkin, sefaktual mungkin ya. Ini contoh kegiatan materi ini saya sajikan kepada mahasiswa berbasis YouTube dan WhatsApp group. Jadi ini contoh kegiatan yang saya berikan kepada mahasiswa saya. Boleh Bapak Ibu lihat di akun YouTube saya. Di situ ada part playlist tersendiri tentang materi tentang penulisan. Jadi mahasiswa saya bisa melihat di situ materinya. Ada juga materi tentang pembedahan artikel, contoh artikel yang telah terbit saya bedah. Format-formatnya, mana yang sudah sesuai, mana yang belum, mana yang kurang tepat. Jadi ini contohnya ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya draft artikel, boleh dikirim ke saya, nanti saya bantu lihat, sependek pengetahuan saya, nanti saya bantu lihat revisinya, isinya, formatnya maksud saya, apalagi yang masih berbahasa Indonesia, berminat untuk diterbitkan di international journal, kontennya menarik, apalagi tentang pandemi ini, ada metode yang baru di Bapak Ibu di sekolahnya, boleh di-share, nanti saya coba bantu untuk formatnya. Dan merujuk ke jurnal-jurnal internasional ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan bahwa salah seorang profesor saya pernah berkata bahwa orang yang menulis itu justru mereka memperlihatkan kebodohannya dengan menulis. Sedangkan orang yang tidak menulis adalah orang yang menyembunyikan kepintaran mereka dengan tidak menulis. Justru dengan menulis sebenarnya kita berani untuk dikritik, berani untuk memperlihatkan kelemahan kita, karena itu dengan menulis belum tentu kita sebenarnya tahu segalanya, tapi cuman kita ingin berbagi. Jadi sedikit dari saya, keep writing and then keep publish. Jadi kita harus tetap menulis, tetap publikasikan apapun besar kecilnya ide kita supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya.
Jika ada pertanyaan, nanti kita bahas diskusi pertanyaan, dan bisa juga mengkontak saya di email, WhatsApp group, dan Instagram saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kedua narasumber kita tadi. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Baik, di sini sudah ada Bapak Hiri Purba. Dipersilahkan kepada Bapak Hiri Purba untuk menyampaikan pertanyaannya kepada untuk sesi selanjutnya Bapak Hiri Purba dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau dipersilahkan kepada Ibu Rabiatun Adawiyah. Iya, halo. Ya, dipersilahkan Ibu untuk bertanya. Sebutkan pertanyaannya, nama, asal, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Syarifuddin ya. Atau yang Ibu yang pertama tadi, pemateri pertama. Halo. Ya, Bu, silakan. Iya, Pak Syarifuddin. Saya kebetulan guru dari SMK Texmaco Karawang. Ya. Saya mengajar di bidang studi teknik elektronika industri. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, kan ini judulnya kan kita temanya adalah guru menulis. Nah, bagaimana solusinya atau tahapannya bagi kami guru yang mengajar di kejuruan teknik elektro agar penulisan kami ini bisa dapat dimengerti ataupun disetujui oleh pihak sekolah karena kami ini yayasan ya Bu ya atau Pak, kami ini yayasan, jadi apapun yang kami kerjakan itu harus seizin dengan yayasan. Kan untuk sekarang ini LKS kejuruan itu kan tidak ada. Nah, jadi kami dari guru-guru produktif teknik elektro itu ingin membuat satu buku yang berisikan tentang materi ataupun praktek kejuruan yang selama ini kami praktekkan atau kami berikan kepada murid. Mohon solusinya atau informasinya bagaimana tahapannya yang akan kami lakukan sebagai guru. Terima kasih. Ya. Dipersilahkan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Hiri Purba. Ya, halo Bapak Hiri Purba. Bapak Hiri Purba. Atau ada peserta lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini Pak. Halo. Ini Wis ditunjuk karena Ya, silakan. Ya. Bisa ya? Bapak Teguh Soeharto. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Teguh. Ya Pak. Ya, dipersilakan Pak. Ya, terdengar suaranya Pak ya? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran. Oke, terima kasih Pak. Ya betul. Saya
Dari SMP 3 Babelan Bekasi, Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Ya, saya ingin bertanya kepada pembicara narasumber yang kedua, Pak, Iya. terkait dengan variabel pada PTK, Pak. Untuk kami yang mengajar di SMP, apakah variabel itu hanya dibatasi 2 saja, Pak? Bisakah lebih variabelnya, Pak? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita persilakan kepada kedua pemateri kita untuk menjawab pertanyaannya. Itu Bapak James. Kita buka lagi untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Ini Bapak James Polukan. Halo Bapak. Iya. Ya. Kedengaran ya. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan, nama James Polukan, asal Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Pak. Saya mau bertanya, yang pertama untuk Ibu yang bertanya, yang pembicara pertama tadi. Halo. Ya, Pak. Untuk pembicara yang pertama tentang bagaimana membuat artikel, yang saya mau tanyakan adalah memang dalam webinar ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Kawangkoan, mengambil follow up-nya itu memang saya butuh template lebih spesifik karena memang tadi sudah dijelaskan itu dalam bahasa Inggris ya, itu bagus dalam bahasa Inggris, lebih baik juga kan dalam bahasa Indonesia supaya kita dapat mengikuti dan meminta kepada Bu pembicara pertama Bu Gemi untuk kiranya dapat beri waktu ketika akan melakukan konsultasi baik sampai pada Halo, Pak James, suaranya putus-putus, Pak. Ya, putus-putus ya, tidak ganggu dari sana. Ya Allah, saya mengharapkan ada template yang lebih spesifik karena saya membutuhkan follow up untuk tindak lanjut daripada kegiatan hari ini. Dan saya berkerik supaya Ibu bersedia untuk berkonsultasi pada penerbitannya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Syarif, bicara kita yang kedua terkait ini kan kita tahu kan itu dia kan langsung kita bertatap muka dengan siswa. Sementara kan sekarang kan ya kita tahu pandemi. Dan kemudian bagaimana itu tatap muka yang dilakukan yang belajar virtual dan ketika kita akan melakukan penelitian, bagaimana caranya atau teknisnya dalam rangka memberlakukan model yang akan kita pakai, model pembelajaran yang akan kita pakai sebagai penelitian kita supaya anak didik boleh efektif dalam jarak jauh seperti ini. Dan mohon kesediaan juga dari Pak Syarifuddin bersedia untuk kami bisa berkonsultasi selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan atau pembuatan PTK selanjutnya sampai jadi. Itu harapan kami. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama, Pak James Polukan. Ya. Satu lagi. Baik, dipersilahkan untuk satu orang penanya lagi. Bagi yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Itu Nur
Ibu Nur Fadilah, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini agak putus-putus sehingga mungkin ini saja, singkat saja pertanyaannya, yaitu dalam penulisan itu yang intinya dalam penulisan supaya kita menulis dengan benar, susunannya itu apa ya? Istilahnya bahasanya Pak, susunannya itu bagaimana supaya kita untuk jadi patokannya. Kemudian untuk yang kedua tentang PTK, benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya juga merasa bingung dalam penulisan PTK dalam masa virtual, dalam masa seperti ini. Metode apa yang bisa diterapkan supaya nanti bisa untuk penulisan PTK, untuk tindakan kelas, siklus 1, siklus 2, itu bagaimana? Karena keaktifan siswa juga sangat terkendala dalam masa virtual seperti ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaannya Bu ditujukan untuk narasumber yang mana? Iya, yang pertama untuk Ibu Mas Siti apa ya? Iya, Mas Siti. Yang kedua untuk Pak Jamsi, siapa? Namanya siapa tadi sih? Ya, pertanyaan yang pertama untuk penyampaian narasumber pertama, yang kedua untuk narasumber yang kedua. Ya. Hanya nggak apa. Baik, cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari para narasumber mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Geminas Titi Sakir untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu yang bertanya. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rabiatun Adawiyah tentang tahapan dalam menulis buku kayaknya ya. Ibu Rabiatun kayaknya tertarik menulis buku tentang teknik elektro. Kalau menulis buku sesuai pengalaman saya Ibu, yang bisa saya share adalah Ibu tentukan dulu, pertama itu tentukan dulu need analysis. Apa sih yang anak-anak ingin butuhkan tentang buku Ibu, atau juga bisa dari need analysisnya dari Ibu. Ibu melihat apa yang perlu dibuatkan bahan ajar begitu. Jadi tentukan dulu pertama materinya, yaitu judulnya ya. Kemudian kita masuk ke dalam bab-babnya. Dalam bab-babnya itu kita bisa tadi dari analisis kebutuhan siswa Ibu, apa yang diperlukan. Bab 1 apa, bab 2 apa, bisa sifatnya teori, bisa sifatnya praktik langsung, ada contoh kasusnya, latihan-latihannya, dan tidak usah ragu dan takut untuk mengambil teori-teori dari yang sudah ada, buku yang sudah ada, tidak apa-apa, tapi tetap mencantumkan di daftar pustakanya nanti. Jadi itu ya sedikit solusi dari saya. Jadi berani saja Bu menulis. Dimulai dari pertama tadi itu tema, materi atau judul bukunya, ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak James, terima kasih Bapak atas antusiasnya untuk mulai menulis. Untuk template-nya, kami di UNM punya banyak jurnal sesuai dengan bidang ilmu. Jadi lengkap di UNM Pak. Nanti Bapak tinggal berikan atau sharing artikelnya apa. Ada yang khusus untuk keguruan, ada yang khusus lagi per bidang ilmu. Umpamanya ada teknik, ada pendidikan apa begitu dasar, atau ada yang jurusan biologi, MIPA, olahraga lengkap semua. Jurnal sasarannya. Template-nya juga beda-beda, tapi yang saya ingin katakan bahwa format umumnya ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Fadilah, format umumnya yang tadi. Jadi ada judul, penulis, abstrak, introduction,
biasa kita singkat dengan IMRAT ya Bapak Ibu, untuk lebih gampangnya IMRAT. Introduction, metode, R result, hasil, and discussion. Jadi itu biasanya. Formatnya itu. Jadi tidak usah terlalu panjang Bapak Ibu. Maksimal 15 halaman saja. Jadi Ibu Nur Fadila mungkin bisa mulai menulis introduction-nya, kemudian ada rujukan beberapa metode yang dilakukan, hasil, discussion, penutup. Insya Allah bisa. Nggak usah terlalu panjang. Jadi 10-15 halaman sudah bisa untuk artikel. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi Ibu sudah bagus jawabannya. Jadi ada pertanyaan. Kita tadi memiliki 4 pertanyaan ya, tapi saya simak ada 2 pertanyaan yang mungkin sama. Mungkin saya langsung jawab aja. Baik, saya urutkan ya. Tadi Ibu Rabiatun ya. Tadi bertanya tentang ingin menulis ya. Nah, jadi Bu begini, perlu diketahui Bu, untuk menulis itu sebenarnya kita tentukan dulu goal kita. Kalau misalnya kita ingin menulis jadi kan buku nanti ada namanya buku ajar Bu. Nanti ada juga buku referensi, juga ada dan sebagainya. Untuk pertama wawasan menulis itu biasanya kalau teman-teman kita Bu, ini sekedar sharing ya, itu tulis saja dulu antologi. Jadi antologi ini ada beberapa karya tulisan dari beberapa penulis. Jadi di satu buku itu mungkin ada 10 penulis. Nah ini bisa antologi. Terus kalau untuk meningkatkan ke buku yang berdasarkan hasil riset itu bisa namanya buku book chapter ya. Nanti ada beberapa penulis yang di satu buku itu bisa 10 bahkan bisa 20 penulis ya, book chapter namanya. Atau Ibu ada tulisan terus mau meningkatkan lagi, mengikut sertakan ke jenjang yang lebih bergengsi. Apa itu namanya, ada proceeding Bu. Nanti bisa ikutkan. Jadi di satu buku proceeding itu ada beberapa penulis juga sama. Nah, itu untuk menggugah kita agar kita termotivasi untuk menulis. Jadi biasanya kalau untuk antologi itu 4-5 halaman itu sudah bisa jadi. Atau bahkan ada yang 3. Kemarin terakhir saya menulis di buku book chapter ya, itu dipintanya tidak lebih dari 4 halaman. Tapi ini belum terbit lagi. Nah, bahkan 4 halaman sudah bisa. Jadi di satu buku book chapter itu bahkan ada yang 20 penulis. Nah, ini untuk memancing kita. Nanti baru kalau kita sudah terbiasa, baru kita bisa menulis buku bahan ajar seperti Ibu tadi kan ngajar ini ya, SMK Karawang, ngajar tekno ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau menelusuri lebih dalam ya, tekno ini bagian ini ya Bu, bagian mesin ya. Ya. Listrik, Pak. Ya, listrik. Nah, listrik. Mesin listrik ya, Bu. Nah, nanti bisa, Bu, kita inikan dulu siapa penemu listrik. Bisa kita sinkronkan. Bagaimana kejadian listrik, apa manfaat listrik, apa fungsi listrik, bagaimana fungsi listrik di daerah Ibu. Nah, itu bisa jadi tulisan nanti. Bahkan bisa jadi penelitian. Apa nanti tambahkan? Nanti pemanfaatan listrik di daerah Ibu. Manfaatnya untuk apa? Kalau di daerah kami ya Bu, itu daerah Kalimantan Selatan, itu kami kerajinannya di sini itu namanya anyaman. Nah, anyaman itu untuk membuat namanya purun ya. Kalau bahasa Indonesia apa lupa. Sejenis anyaman itu nanti kalau bahasa kami ditutup Bu. Jadi asalnya bulat jadi lempek dia. Nah, itu baru bisa dianyam. Itu menggunakan manual Bu. Nah, mungkin nanti di tempat Ibu ada yang bisa menggunakan dengan teknologi mesin. Nah, itu luar biasa Ibu. Bisa ikut ini konferensi internasional nanti sekolah Ibu. Luar biasa nanti. Juga kami ini ya, biasanya kita lihat di berbagai jurnal, itu kebanyakan jurnal yang sudah tingkatannya tinggi, Sinta 1 dan sebagainya, itu dari bidang sains. Nah, listrik itu juga bisa dikaitkan dengan bidang sains nanti. Nah, itu sedikit ya Bu, mungkin puas atau tidaknya itu berdasarkan pengalaman kami saja. Nah, itu yang pertama tadi ya. Yang berikutnya tadi ada Bapak siapa tadi? Saya lupa namanya, tapi beliau menanyakan. Oh ya, Bapak ini dulu ya, Bapak James Palokan ya. Itu nanti terkait PTK.
bagaimana PTK kondisi pandemik. Nah, ini merupakan tantangan juga, Pak, bagi saya. Saya membuat satu desain, Pak, pembelajaran di mahasiswa saya. Boleh saya tampilkan ya? Bentar. Nah, saya buka dulu, bentar. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya. Saya cari dulu. Nah, bisa terlihat di layar, Pak. Bisa terlihat di layar? Ya. Nah, ini Pak, ini desain web yang saya buat untuk mengajar di kampus kami, Pak. Karena kampus kami memang berdampak COVID. Makanya kita pembelajaran jarak jauh atau bahasa lainnya daring. Nah, di dalam web saya ini, Pak, ini ada absen digital. Jadi mahasiswa, kalau sih mahasiswa ya, kalau nanti Bapak mungkin siswa ya. Nah, terkait pembelajaran digital kita tidak perlu nanya lagi. Bagaimana misalnya pembelajaran digital kalau tidak ada smartphone? Itu tidak usah tanyakan lagi, Pak. Karena pembelajaran digital sekali itu dua komponen yang harus dimiliki, itu bisa smartphone atau laptop dan jaringan. Kalau tidak ada dua ini tidak bisa pembelajaran. Jadi ini di tempat kami ada jaringannya, ada alatnya. Bisa smartphone tadi, bisa laptop. Nah, di sini. Sini absennya otomatis, Pak. Di sini saya buat materi-materinya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sininya, Pak, media pembelajarannya. Di sini saya media pembelajarannya berbasis YouTube, Pak. Nah, ini saya Jadi saya biasanya streaming. Kenapa saya streaming? Karena sekarang sudah banyak kartu-kartu kartu perdana yang menggratiskan YouTube. Makanya ini sudah ringan. Sama juga ada kartu perdana yang menggratiskan Zoom. Di sini nanti mahasiswa tinggal klik. Nah, kalau untuk penelitian PTK-nya, ini terus terang ya Pak, saya belum pernah coba, tapi ini jujur, ini tantangan bagi saya. Insya Allah ke depan kan saya mungkin saya akan terapkan di beberapa sekolah di tempat kami untuk desain pembelajarannya. Jadi nanti ini kan karena baru pertama kali pertemuan, jadi satu YouTube nanti. Berikutnya nanti ada di sini, Pak, videonya. Materi kedua, materi ketiga. Nah, nanti bisa kombinasinya dengan media tadi, media animasi. Dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya. Nah, yang jadi masalah ternyata apakah kita bisa mengadakan PTK di era pandemik? Nah, jawabannya tadi tergantung, Pak. Tergantungnya apa? Kalau kita PTK untuk meningkatkan nilai siswa itu mungkin bisa. Di mana kita melihatnya? Nanti bisa dites. Nanti ketika kita selesai memberikan pelajaran, ini kalau saya klik ya, nanti ada videonya. Nah, nanti bisa aja apakah efektif video pembelajaran streaming YouTube ini di mata pelajaran misalnya ya. 6 ya, tema apa misalnya. Nah, nanti dilihat nanti dari tesnya. Nah, itu kemungkinan bisa. Karena kan kondisi kita bukan kondisi secara normal ya Pak, tapi salahnya coba-coba. Karena saya terus terang, saya juga orang yang suka mencoba-coba. Nah, ini Pak, sekilas. Ini saya ngajar di kampus 3 mata kuliah. Kalau semester ini biasanya sampai 4 mata kuliah ya. Ini 3, tapi 9 kelas, Pak. Nah, ini desainnya. Ini sudah ada struktur pembelajaran bagaimana dan sebagainya sudah jelas. Ketika buka web sudah ada. Nah, itu tadi ya Pak. Nanti mungkin jawabannya mungkin kalau kurang puas nanti bisa lanjut ke nanti berikutnya. Pemateri kami juga akan terkait tentang penelitian nanti. Allah webinar 8 nanti. Nah, terus ada lagi. Ya. Ya, Pak. Oke. Sip. Berikutnya tadi ada 2 materi. Apakah variabel ini hanya satu ketika sebenarnya bisa 2 ya. Tapi alangkah baiknya satu-satu, Pak. Kenapa satu-satu? Nanti kita bisa 2 dapat ininya PTK-nya dan bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Kan PTK kalaupun satu variabelnya sudah bisa. Ada untuk peningkatan atau untuk motivasi siswa. Biasanya seputaran itu aja PTK kalau selama ini ya. Kan. Nah, mungkin itu ya. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Kalau di tulisan saya sepertinya sudah terjawab semuanya.
Kita sudah jam 12.01. Sudah pas 2 jam kita. Nah, sekedar informasi ya. Tinggal Ya, Pak. tinggal menunggu yang belajar animasi, Pak, yang tanggal 20-an. Oh ya. Saya sudah mendaftar, Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Sudah kami buka pendaftarannya itu. Ya. Daftarnya sudah hampir 100 orang. Ah ya, saya sudah mendaftar, Pak. Sudah. Sudah masuk di grup juga, Pak. Ya sudah ini, Pak. Ya, sudah dari webinar awal. Saya sudah dari webinar awal. Saya sudah mengikuti, sudah lama subscribe-nya, ya. Terima kasih, Pak. Saya ucapkan. Terima kasih sekali, Bapak. Ya. Nanti untuk informasi ya, kegiatan kami di bulan September ini itu nanti ada lagi tanggal 27. Tapi itu target kami itu untuk para dosen dan mahasiswa. Tapi kalau ada guru yang mau bisa. Nanti ada pembagian akun Turkin. Jadi gini, Pak. Fungsinya untuk mencek plagiasi. Jadi kalau setiap saat itu kan ada 3 namanya, 3 kewajiban. Tridharma, misalnya pengajaran, pengabdian, sama penelitian. Nah, jadi kami mau menyesuaikan kami nanti di penelitian. Jadi penelitian ini kalau di perjurnalan, Pak, itu harus dicek seberapa persen kita mengcopy plagiasi kan mengcopy hasil karya orang. Nah, sebagaimana disampaikan Ibu dokter tadi kan, beliau bilang ketika kita mengutip karya orang itu di praprase. Nanti mungkin bisa belajar lagi sama beliau. Beliau kan ahli bahasa Inggris nih, luar biasa nanti. Untuk masukkan jurnalnya juga nanti bisa sampai Bu. Saya lihat sudah ada Scopus, Ibu, luar biasa. Oh, saya belum, Bu, doakan saya, Bu, Scopus. Ya. Amin, Pak, amin. Segera. Ya. Ini insya Allah tanggal 1 nanti. Kita akan juga mengundang beberapa guru besar. Nah, nanti acaranya insya Allah kami batasi cuma 100 orang. Kalau ini kan webinar tidak kami batasi, berapapun bisa kami streaming. Karena acara tanggal 20 ya acara workshop ya. Bukan webinar, nanti ada kerjanya. Ada yang diketik, ada yang diaktifkan doa akunnya dan sebagainya. Nah, sekali lagi sedikit informasi terkait tentang webinar kita hari ini. Itu kemarin kenapa kami membedakan ada peserta VIP dan sama peserta umum. Sebenarnya untuk membeda-bedakan, Pak, tapi karena admin kami kewalahan ketika akhir sesi adanya pembagian sertifikat, itu kami bahkan sampai 1 minggu itu dituntut. Padahal sudah kami sampaikan. Bisa dicek sendiri di web kami. Ya, terkadang itu yang hanya untuk ke depan, ini saya bagi aja. Jadi biar membedakan. Sekarang kan lebih ini kerja admin kami. Padahal banyak nih kegiatan, Pak. Setiap bulannya itu mungkin hampir 10 kali kegiatan kami. Itu adminnya kewalahan. Ya, betul. Itu saja. Kirim via email. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya jawabannya. Insyaallah kita ketemu lagi di webinar 8. Jangan lupa untuk belajar penelitian. Tonton terus YouTube-nya Ibu Hajah Gemines Titi Sakir. Beliau ahli dalam bahasa Inggris. Bisa sharing nanti. Ya. Mungkin itu saja saya kembalikan. Siap. Moderator. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber dan sama peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Sungguh luar biasa pemaparan materi dari kedua narasumber kita hari ini. Semoga kita dapat ilmunya dan dapat mengamalkannya. Karena waktu sudah habis, maka kami akan menutup acara webinar hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia, kalau ada salah kata ataupun pelayanan kami yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami.
Saya Muhammad Zainal Arifin selaku moderator. Sampai jumpa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Ibu, terima kasih Pak Sarif. Bu, terima kasih banyak Bu. Ketemu di pertemuan selanjutnya semua. Insya Allah Bu, kita lanjut lagi nanti. Selanjutnya. Terima kasih ilmunya. Sama Bapak Ibu. Semangat nulis ya Bu. Semangat PTK. Presensinya Terima kapan kasih. dikirim? Ya. Presensinya ini nanti kami bagikan di grup Bu. Oke, terima kasih. Bukannya. Oh. Oke, kami undur diri dulu ya Pak, Bu. Ibu. Ya. Oke, ya. Ya, terima kasih. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.